Hai Blasis, kenalkan saya Restu. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Nancy Drew. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Skr, skr, skr. Sementara Nancy melihat dress yang berwarna pink itu, ayahnya datang, lalu mereka mengobrol. Ayahnya meminta maaf soal kejadian bersama Karen, tetapi ia tidak pernah selingkuh dari ibunya Nancy. Nancy mengira ayahnya penuh dengan kebohongan, terutama gaun yang ada di loteng rumahnya, dan mengira apakah dia penyebab kematian Lucy, yang terkenal dengan julukan Ratu Laut yang mengenakan mahkota hanya semalam. Nancy pergi ke kantor polisi dan melihat foto dirinya dan teman-temannya tertempel di papan. Ia datang untuk mencari berkas Lucy Sable yang telah berumur 20 tahun. Coroner can't touch the body. Court's allowing Ryan Hudson to move. Karen memberitahukan polisi bahwa dokter mereka tidak bisa menyentuh mayat Tiffany lagi, karena Ryan telah memindahkan mayatnya ke daerah New Hampshire dan ingin autopsi dilakukan oleh yang lebih ahli. Mayatnya akan dijemput jam 8 malam. Mendengar hal itu, Nancy memutuskan untuk menunda kasus Lucy dan fokus pada kasus pembunuhan yang dimana dialah yang menjadi tersangka. Satu-satunya cara untuk membersihkan namanya yaitu dengan menemukan pembunuhan Tiffany. Nancy berharap Nick tidak terlibat dalam pembunuhan Tiffany. Nancy tidak menyerahkan video yang ia dapatkan, karena polisi butuh bukti yang kuat, bukan tahayul. Nancy berdiskusi dengan teman-temannya dan memutuskan untuk mengambil darah Tiffany untuk diperiksa penyebab kematian Tiffany. Nancy pergi ke tempat di mana mayat Tiffany berada. Ia memperhatikan sekitar, bagaimana cara untuk masuk, dan Nancy sangat ahli dalam hal ini karena ia sering melakukannya dari usia 14 tahun. Ia mencoba untuk masuk, namun gagal karena pintunya harus menggunakan kartu akses. Tidak bisa dicongkel. Saat pulang, ia melihat kaca jendela dan merasa seseorang ada di belakangnya. Tetapi pas ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan, tiba-tiba dikagetkan oleh sosok tangan dari atas pohon. Tetapi itu hanya perasaannya saja. Nancy menyuruh George untuk mencuri HP Ryan. Lalu George setuju dan pergi ke tempat biasa Ryan pergi. Ia mengambil HP Ryan dari mobilnya, tetapi ia meletakkannya kembali setelah mendengar cerita Ryan karena merasa kasihan. Dan itu disaksikan oleh Nancy yang bersembunyi dari kejauhan. He took his phone jogging. I saw you take it out of his car and then hand it back. George pulang dan mengatakan tidak bisa mengambil HP Ryan karena ia membawanya saat jogging. Namun Nancy menceritakan yang ia lihat, lalu mereka adu mulut dan membahas masa lalu saat masih sekolah. Lalu Bess dan Ace datang. Mereka bertanya soal rencana yang mereka buat, tapi Nancy mengatakan dibatalkan karena Ryan membawa HP-nya. Setiap tahun orang-orang di kota berkumpul untuk ritual ember dengan cara mengambil seember air di laut dan letakkan di luar pintu rumah dan menendangnya saat lonceng gereja berbunyi tepat pada tengah malam. Jika berisi air, maka kau akan tetap hidup. Tapi tahayul mengatakan jika berisi darah, kau akan meninggal tahun depan. Ryan juga hadir di sana. Saat mobil yang diincar Nancy datang, ia mencongkel pintu mobil dan mengambil kartu akses masuk ke tempat mayat Tiffany berada. Tiba-tiba ia dikagetkan sesosok wanita badannya basah dan berlumuran darah di kaca mobil. Tetapi itu hanya halusinasinya saja. Di malam hari, Nancy pergi untuk mengambil sampel darah Tiffany. Di sisi lain, Ace dan Bess mencoba untuk mengulur waktu seseorang yang akan menjemput mayat Tiffany. Ia bernama Lisbeth. Setelah selesai, Nancy menemukan barang-barang Lucy dan ia tertarik dan mengambilnya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Nancy lari dengan panik. Ia mencoba untuk membuka pintu namun tidak bisa walaupun menggunakan kartu akses. Lalu George pun datang. Nancy merasa heran dan tidak percaya ia akan datang. George memecahkan kaca pintu dan mengambil barang yang Nancy ambil dari sana. Saat itu Nancy ketahuan dan tertangkap oleh polisi. Saat diwawancara oleh Karen, Nancy diam-diam mengambil nomor telepon yang terakhir dihubungi oleh Tiffany. Saat Nancy dimasukkan ke dalam jeruji besi, ayahnya datang mencoba berbicara dengannya. Di sini Nancy mengetahui sebuah kebenaran
bahwa Nick tidak tahu siapa saksi yang mencobloskan ia ke penjara. Nancy mempertanyakan tentang dress yang ada di loteng dan ayahnya mengaku itu hanya properti yang biasa ia gunakan untuk menakuti ibunya Nancy. Ia mengaku membelinya di toko bekas dan menambahkan pewarna makanan. Ternyata ayahnya sudah membayar jaminan Nancy sejam yang lalu menggunakan uang deposit yang diberikan Ryan untuk menjadi pengacaranya. Awalnya ia menolak, karena berjanji pada istrinya untuk tidak lagi berurusan dengan keluarga Hudson. Tapi ia terpaksa demi membebaskan Nancy. Setelah bebas, Nancy langsung ke The Claw untuk mengambil barang yang dititipkan pada George dan meminta maaf padanya soal masa lalu mereka. George juga berterima kasih kepada Nancy karena tidak menceritakan pada Beth dan Ace tentang hubungannya dengan Ryan. Lalu mereka mengirim sampel darah Tiffany pada dokter yang mereka percaya. Nancy datang ke rumah Nick dengan ketukan yang terdengar unik. Adegan terakhir, Beth keluar dari mobil dan menendang ember yang berisikan air. Ia juga mencoba menghubungi Lisbeth namun tidak jadi. Ember es juga berisi air dan mendapat SMS dari polisi untuk selalu mengabari hasil dari sampel darah Tiffany. Ayahnya terlihat membakar sebuah gaun. George keluar menendang ember, ternyata berisi darah. Di sisi lain, Nancy mencoba menghubungi nomor telepon yang ia ambil tadi. Baru beberapa deringan, Nick datang dan mengatakan ember mereka berdua berisi air. Di ruangan itu terdapat HP dengan satu panggilan yang tak terjawab. Bersambung.